ada puasa atau ada ngerjain yang gede baru di sini panas. Sini ya, kayak orang asam lambung ya. Mending yang benar-benar kebakar panas. Panas. Dan itu baru saya stop pasti. Makanan apa yang paling makanan atau mungkin cara ya selain bacaan. Kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan bacaan, ruqyah ya, jampi. Nah ini kalau misal apa yang paling berefek? Misal orang itu puasa atau orang itu jalan tanpa alas kaki atau mungkin mandi, yang paling efek dulu apa untuk Kalau untuk Teh Ria? dulu paling efek itu sebenarnya air kelapa. Air kelapa? Air kelapa dengan dia doa ya. Itu kena. Terus kita ngefek. Terus air-air rebusan dari yang cuma air rebusannya itu kan kebanyakan orang nggak tahu ya cara ngerebusnya itu kayak gimana. Nah kalau dia ngerebus sambil baca doa, pas sholawat, itu kena. Masih ada efeknya. Tapi balik lagi biasanya kalau ritual itu dilakukan sama si target kita berulang-ulang kali, baru itu yang bisa ngikisin. Tapi kalau cuma sekali enggak. Enggak nyukup ya. Berapa kali Teh? Apa istilahnya sepengalaman Teteh tuh? Bisa 1 bulan itu mah baru Sebulan hilang. Hilangnya apa? Kalau udah saya kaki saya di sini melepuh, saya stop itu. Saya mendingan stop daripada saya mati. Oh, bisa kah? Bisa, karena kan dia rutin. Kan lama-lama kita kayak orang kena gula, Ustadz panas. Ini kita cek siapa yang mainin. Ada kan sukmanya mereka kita gantung semuanya dengan mainan kita. Kita kan punya mainan di satu ruangan kan. Kalau itu udah lama-lama ada tali yang kita pasang itu dikit lama-lama kekikis dia mau jatuh berarti dia mau sembuh. Ya kita harus waspada daripada kita yang mati, mending kita serahin, kita lepasin. Berarti lepasin aja ya, terus sembuh gitu. Iya, jadi ada suatu referensi saya yang menarik banget ya. Judulnya As-Sarimul Battar fi Tasawwuri Saratil Asrar. Yang nulis ulama Mesir. Itu beliau kalau ngasih maklumat atau resep gitu, baca ini, lakukan misal mandi bidara, itu enggak sebulan 2 bulan. Ya emang iya. Memang iya ya? Iya. Loh kalau ke rumah saya nyambung. Kalau ke rumah saya ada pasien yang bilang mau, misal orang minta ditolongin, cuma sekali 2 kali ngarepin sembuh, saya bilang mimpi. Kenapa? Yang di badan kamu itu maunya bersih total, bukan bersih aja. Dan yang terpenting kan dia survive ya. Nah, jangan bergantung ke orang lain kan. Betul. Dianya ada niat untuk benar-benar ikhtiar, baru kita bisa bantuin. Karena kebanyakan itu orang maunya instan juga. Benar. Ya banyak yang kejadian kayak gitu, akhirnya dibanding-bandingin. Iya. Udah diruqyah Ustadz Faizar sampai ke Ustadz Faizar nggak sembuh. Sering. Padahal yang nyembuhkan Allah ya. Bener. Kalau di tempat saya langsung marahin. Mau itu sekelas siapapun, para alim ulama sampai syekh sekalipun, kamu datang cuma dibacain doa, minum, udah pulang, terus kamu pikir langsung sembuh. Enggak. Karena apa? Kita nyerangnya aja berkali-kali, nah kamu menyembuhkannya juga berkali-kali. Ya intinya tawakalnya harus ke Allah. Betul. Bukan ke manusia kan gitu kan ya. Karena satu dengan yang lainnya kan beda. Ada yang baru 3 hari aja udah sembuh. Ada yang 4 minggu. Ada yang 2 bulan. Ada yang udah 6 kali ke tempat saya baru bisa kerja. Hitungannya berapa? Ternyata dia ngitung 3 bulan. Baru bisa kerja. Ternyata cuma 1. Rutinitas yang dia lakuin itu ala bisa karena terbiasa. Jadi dia terbiasa ibadah, terbiasa sama mandi yang sehat, makan yang sehat, baru sembuh. Sama kayak Ustadz ya cerita di tempat saya itu. Iya. Karena kesehatan badan juga kan fisik diperlukan juga. Nanti simak ya di channelnya Teh Ria itu. Menarik itu kemarin ya. Cuma harus terpending ya Teh. Iya. Saya mau nanya, kenapa harus kelapa Teh? Bisa nggak misal cairan detok lainnya, kayak misal daun gandarusa atau daun sirsak itu kan bisa buat ibaratnya detok ya, mengeluarkan toksin. Bisa nggak? Apa memang khusus kelapa? Karena kalau yang saya tahu kenapa juga saya jadi pakai kelapa itu, kelapa itu satu-satunya air yang tidak dijamah tangan manusia. Oke, mantap ini. Terus dia dari atas sampai ke bawah, ibaratnya dari daunnya sampai ke akarnya semuanya berguna, ada manfaat, apalagi airnya. Kandungan dari kelapanya itu yang untuk mendetoks dalam. Tapi kalau daun-daunan itu yang saya kira dibutuhkan sama badan kita paling sekian persennya itu. Susu pernah nggak ngasih susu itu? Enggak. Susu sapi.
Langsung dari sapinya. Iya, langsung. Ngenyot jadinya. Enggak, maksudnya Oh, saya diperes kira dulu. langsung dari sapinya. Netel sapinya. Enggak. Tapi saya kelapa. Karena jadi terbiasa mereka untuk ngedetox sendiri. Oke. Menarik ya. Kondisi apa sih Teh yang membuat sihir itu betah banget di orang? Kondisi di mana orang itu pasrah, Ya, tidak maksudnya yang tidak berserah ya. Tidak berserah. Jadi ya udah mengikuti egonya dia, kalau dia itu ya kena santet, tidak berserah. Ya kalau emang kena, yuk kita bantu. Kalau ini masih kayaknya kokoh dengan santetnya, ya itu makin betah di badan kita. Berarti intinya kebanyakan orang tersantet diri sendiri ya. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak usah nakut-nakutin orang dengan santet kan gitu kan. Betul. Karena yang saya harus bongkar, dalam sebanyak saya punya pasien 100, yang benar-benar saya kerjakan dengan hasil yang sempurna, itu hanya dari 100 itu 80. Jadi 20 orangnya saya nggak kerjain. Kalau ditanya kenapa? Ilmu hitam itu tipu, Ustadz. Kalau saat itu butuh uang, saya bilang ya ntar gue kerjain uangnya, saya ambil. Kan dia nggak berani komplain sama saya. Iya. Mau dia yang saya santet. Dan nggak bisa dibuktikan juga kan gitu kan. Nah terus saat saya bikin orang itu sakit, bikin orang itu benar-benar ngerasain luka, kecelakaan dan lain-lain, itu nggak ke badan dulu, Ustadz. Ini dulu. Pikiran dulu. Kenapa sekarang saya ubah? Kenapa untuk ngebantuin banyak orang itu nggak perlu pakai yang lain-lain, harus kita kesurupan dulu, megang dia harus ini. Otaknya dulu dibikin rapih dulu, baru kita kerjain. Oke, menarik ini. Memang prinsip Quran itu kan seperti itu ya. Setan itu lekat sama orang yang punya penyakit hati sama hati yang keras kan. Iya. Dan sihir selalu main di perasaan, betul nggak? Betul. Jadi kalau yang baperan, yang takutnya paranoid gitu ya. Kemudian yang latah dikit-dikit sihir itu orang yang sebenarnya mudah banget kena sihir. Gampang kena sihir. Berarti yang sebenarnya sihir itu nggak perlu kita nemuin buhul ya. Cukup dikuatkan mentalnya bisa lepas kan. Tapi kalau memang kita dapat buhul, berarti memang adanya sihir yang benar-benar sihir. Saya pernah beberapa kali memang itu. Iya, saya pernah ngelihat Ustadz Faizar dapetin buhul itu. Sangkaan kita memang benar ya. Sesuai dengan yang tadi Pak Yanto tunjukkan ya Pak Ustadz ya. Dan memang kakinya gemetar sekali waktu di sini. Ini basah ya. Ini bangkai pemirsa. Bangkai kaki ayam, Masya Allah. Kalau saya dapetin pasien Gen Z banyak banget. Buhul? Ada buhulnya? Cinta. Buhul cinta banyak. Apa tuh buhul cinta? Jadi mereka pemakai, mereka yang bilang kena sihir. Mereka pakai bulu perindu, mereka pakai ajimat-ajimat. Ternyata mereka juga yang ngerasa disihir. Oh wah, ini menarik ini. Itu banyak banget memang tuh. Banyak banget. Dan itu untuk nasehatinnya saya butuh 3-4 kali ketemu. Karena mereka kan bawelin adminku seakan-akan gue masih terpengaruh nih sama dia. Padahal ya dari awal itu dia yang pakai itu. Dia yang bucin dulu kan. Budak cinta. Sampai dia yang lari-lari nyari untuk bulu perindu. Terus ada ya ajian-ajian gitulah yang tulis-tulisan gitu. Terus semar meseman, cewek kebanyakan. Yang karena pacarnya itu pergi, ninggalin dia. Akhirnya tersantet diri sendiri. Iya, akhirnya dia udah katanya ke orang pinter banyak, ya disuruh mandi ini, disuruh bawa tadi tuh bulu perindu dan lain-lain, akhirnya dia yang sakit sendiri. Ibaratnya efek magis yang dibikin sendiri ya. Betul. Oke, ini keren ini. Maksudnya ngeklop antara saya, Teh Ria, pesulap merah. Ternyata satu visi misi. Maksudnya dengan kita mengedukasi masyarakat untuk tidak terlalu takut sama sihir, betul, itu kan justru malah membuat dinding pelindung untuk mereka kan gitu kan. Daripada kita dikit-dikit, oh ini jin apa gitu. Nah, malah nakut-nakutin kan. Itu gitu. Yang bikin rusak kan. Makanya saya juga sebenarnya Ustadz Faizar kesempatan emas saya bisa ngobrol sama Ustadz Faizar itu, di luar banyak orang tuh yang selalu komen, nih orang harus ketemu nih sama Ustadz Faizar biar diruqyah. Nih orang harus ketemu sama pesulap merah, coba tunjukin santetnya. Loh aku ini mantan loh. Iya. Kalau misalnya aku mantan narapidana berarti aku masih di penjara, kan udah enggak bahasa gitu. Sama terus tuh. Edukasi aku itu ngasih tahu buat sholatnya pakai hati, sholatnya yang khusyuk, Ya, terus menarik ini. iya, terus tidak overthinking apa.
Itu kalau orang Indonesia yang tahu makna mulutku, aku tuh bantuin biar jangan kena itu. Pengen nanti ketemuin saya Ustaz sama Marcel. Nanti insya Allah. Collab bertiga. Collab bertiga. Collab bertiga, insya Lebih Allah. keren. Ya ini apa namanya, soalnya nyambung deh dengan pengalaman Teteh yang memang benar-benar pernah berkecimpung di dunia sihir ya. Bukan hanya santet. Kalau definisi saya santet ya masuk ke ranah sihir. Iya. Secara pengertian besarnya gitu kan. Yang pernah masuk ke dunia hitam itu memang perjanjian antara manusia sama setan kan nyata. Kalau nggak nyata ngapain Quran mengkonfirmasi dan membenarkan tentang adanya peristiwa-peristiwa itu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini kan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan mantra kepada buhul-buhul. Ini kan ada tata caranya kan gitu kan. Dan memang punya efek yang buruk. Maksudnya ini bukan sebuah kehaluan. Memang ini ajaran agama kita dan ini ilmiah. Iya. Quran menjelaskan, hadis menjelaskan itu. Tapi setiap orang atau para guru saya lagi bacain itu, saya pasti disindir. Karena di Al-Quran aja ditulisnya bukan laki-laki, Perempuan. tapi perempuan sihir. Makanya saat saya datengin beberapa pondok pesantren, saya tuh selalu gini, ini nih yang diturunin sama Al-Quran, saya ketawa, antara ketawa sama kesindir. Ya memang minta taubatnya saya tuh awal sampai detik ini saya ngobrol sama Ustaz Faizar, kalau ketemu alim ulama pasti saya disindir pakai itu. Dulu ngaji sama siapa? Saya ngaji pernah ke Lirboyo. Udah Lirboyo, Iya, Masya Allah. belajar. Terus saya ngaji lebih dalamnya di Habib Hasan. Oh, rahimahullah ya, yang baru Almarhum. meninggal ya. Iya. Dan sebenarnya sih saya punya majelis taklim dulu dengan teman-teman saya, belajar ngaji, dan di situ